Akhirnya aku sama papaku kita ngobrol, akhirnya kita ngomong level Indonesia sekarang aku udah menang banyak banget. Ya. Itu kita mendingan cari tempat yang lebih susah. Itu yang salah satu buat go-kart paling jago buat go-kart itu di Itali. Itu udah spend a lot of money and effort jadinya udah nggak bisa stop. Yes. Itu aku juga tahu aku ada the potential to be in F1. Nah aku always work as hard as I can itu try to be the best I can be. Bijaksana sekali Karar. Karar 14 ya? 14. Aku usia 14 kayak kamu, nggak ada kepikiran kayak gini-gini. Jadi aku lagi di Inggris, kita ada balapan, itu ada jadinya ada tabrakan deh. Ya. Akhirnya kita marah-marah itu udah hampir mau berantem, tapi ada yang stop. Oke. Hampir keluar tuh ya tinju kanan ya. Benar ya? Udah gitu. Udah keluar. Udah keluar. Ya, aku lagi siapkan itu pertama fisik. Ya. So fisiknya F4 itu jauh lebih berat daripada go-kart. Hmm. Dan juga kalau F4 Formula Car single seater itu G-force-nya gede di lehernya. Oke. Jadi aku lagi training leher dan juga the brakes very heavy. Itu bisa dorong 50 kilo lebih each corner. Oh iya. Lebih suka sama Lewis Hamilton. Oh. No hate ke Verstappen tapi my idol Lewis Hamilton dari kecil. Ya. Itu juga fun fact itu aku sama Lewis Hamilton lahirnya bulannya sama harinya. Oke, tanggal 7 Januari. Kembali lagi di Z Minded bersama Mika Tobing. Sobat Medcom semua, hari ini adalah hari yang spesial karena gue kedatangan salah satu pembalap yang sangat muda sekali, usianya baru 14 tahun. Lalu di 2018 memulai karir sebagai pembalap. Sekarang dia lagi meniti karirnya di Italia untuk kompetisi go-kart internasional. Bahkan di tahun 2026 nanti Karar Virhan akan menjadi pembalap F4. Karar Virhan, apa kabar? Baik, Mak. Baik banget ya. Iya. Ya, agak jet lag memang dari Italia ke Jakarta. Ya, gimana penerbangan? Baik, udah terbangannya kan 15 jam jadi masih agak capek tapi baik, udah feeling fresh. Oh, udah feeling fresh. Mantap sekali Karar ya. Jadi ini adalah sebuah masa depan yang baik banget kawan-kawan Medcom semua ya, karena Karar menjadi sebuah tonggak kita biar bisa tampil di F1 nanti. Ada ya, aim ke F1 ada ya? Ada, Karar ya? selalu ada. Selalu ada ya. Mantap sekali. Nah, mulai start itu awal mulanya gimana sih Rar? Sampai kamu akhirnya balap nih. Udah balap jalan hidup gue nih. Gitu gimana Jadi sih? pertama kali aku mulai tuh lagi nonton Formula One sama bapak aku. Lagi nonton TV sama bapak. Tiba-tiba kita kan papaku dulu pembalap. Jadi kita berdua decided to coba rental cars. Oke. Kita coba-coba akhirnya seru banget jadinya jadi akhirnya jadi mulai balap. Oh, jadi siapa nama bapak siapa? Firhan Ali. Firana Firhan Ali. Firhan Ali. Oke. Ya dulu juga balap di Balap apa? go-kart. Oh, Dia balap go-kart. go-kart juga dulu sampai Eropa di 1996. Nah udah lama tapi dia dulu jago balap. Oh, jago balap juga. Iya. Pernah nonton bapak balapan dulu? Pernah dia satu balapan pernah 2017 aku nontonin. Oke. Yang terakhir balapan dia 2017 aku nonton. Liar dia. Iya. Gila dia. Iya. Oke. Nah, terus sampai akhirnya sekolah gokar gitu-gitu, belajar gitu gimana Kar? Itu juga dia yang ngajarin sebanyak yang aku sampai sekarang itu kebanyakan dia ngajarin aku. Oke. Sampai sekarang dia masih kadang-kadang kan aku udah tinggal ya jadi dia telepon, dia kasih aku tips gitu-gitu on gitu. Tapi aku juga ada my Italian coach. Oh di Italia ada Iya, pelatih ada. juga. Ini nanti sebelum kita ngebahas Italia, ini aku pengen ngebahas ini dulu. Ada artikel dari Medcom yang dimana ini kan untuk kawan-kawan Gen Z nih, Iya. kayak Karar. Nah, ini ada sebuah artikel yang dimana laporan Strava ungkap Gen Z ganti doom scrolling dengan keringat. Laporan tahunan ke-12 Year in Sport
tren dari aplikasi gaya hidup aktif global yaitu Strava yang dirilis pada 3 Desember 2025 menyoroti adanya pergeseran budaya yang signifikan di mana Gen Z secara kolektif mulai meninggalkan kebiasaan pasif seperti scrolling di media sosial atau doom scrolling dan beralih fokus ke aktivitas fisik di dunia nyata. Nah, bener gak Karar? Makin banyak teman-teman Karar yang berolahraga sekarang. Iya, makin banyak. Teman-teman aku sama aku sekarang lagi suka lari kita. Oke. Biasa kita lagi sering lari. Aku biasa juga pakai Strava buat lari. Ya, iya aku lagi getting into running, itu lagi improving pelan-pelan running. Oke. Udah ngejar pace berapa Karar? Aku biasa kalau running 10K aku palingan pace 5:36. Mampus kau bawa-bapak. Yang pada PS8, yang pada PS9. 5 5:30 ya. 5:30. Oke, ngebut ya. Iya. Sesuai ya dengan ini ya. Dengan karir ya, pembalap ya. Mantap sekali. Nah, Karar masih muda banget. Terus udah balapan di level Eropa, sekarang juga lagi praktis di Itali. Terus udah mulai tinggal di sana gitu. Apa yang pertama kali bikin Karar kepikiran kayak gue mau jadi pro? Karar Firhan harus jadi pro, harus di F1. Jadinya itu pas aku palingan umur 9-10, aku di Indonesia udah mulai menang. Aku udah mulai menang most of my balapan. Aku udah win my first championship. Akhirnya aku sama papaku kita ngobrol. Akhirnya kita ngomong level Indonesia sekarang aku udah menang banyak banget. Iya. Itu kita mendingan cari tempat yang lebih susah. Itu yang salah satu buat go-kart paling jago buat go-kart itu di Itali. Oh, si Bapak juga bilang ya? Iya. Allah udah megang Indonesia, men. Iya. Udah waktunya ke Itali gitu berarti ya. Iya. Oh, jadi Italia emang ininya lah ya. Iya, emang home of go-kart. Go-kart ya. Oke. Bapak pernah juga di Itali? Pernah. Oke. Bapakku nggak tinggal, bapakku cuma 2-3 race itu pulang. Aku sekarang di sana udah tinggal, ada rumah, udah tinggal di sana udah buat 3 tahun. Oke. Tapi apa selain ini ya, selain nerusin gitu pengen ke Itali untuk latihan lebih keras lagi, kepikiran apa gitu biar harus jadi pro, harus jadi pro? Lebih ke aku udah work so hard buat ini, so behind the scenes aku working very hard kayak Ya. buat nge-gym gitu-gitu. Nah, aku work hard itu udah spend a lot of money and effort, jadi ya udah nggak bisa stop. Yes. Itu aku juga tahu aku ada the potential to be in F1. Nah, aku always work as hard as I can itu try to be the best I can be. Bijaksana sekali Karar. Karar 14 ya? 14. Aku sih 14 kayak kamu, nggak ada kepikiran kayak gini-gini. Maunya cari tongkrongan yang enak, yang banyak kawan-kawannya nongkrong di situ sampai malam. Oke. Nah, orang-orang ngelihat Karar gitu di Instagram segala macam, traveling, keliling dunia, naik podium, tinggal di Italia sekarang kan. Tapi apa satu hal yang di masa remaja Karar ini yang paling dikangenin gitu di Jakarta? Palingan ketemu temen itu jalan-jalan nongkrong sama teman palingan. Oke. Udah punya kawan belum di Itali? Enggak punya. Kenapa orang Itali nggak mau berkawan sama Karar? Nggak tahu. Oh iya, Rar. Iya, nggak ada di sana. Nggak terbuka dia buat kawan baru gitu. Iya. Oke. Aku ya nggak ada berkawan di sana biasa. Oh, ya, di akademi apa tempat latihan go-kart itu? Iya. Itu Aku biasa temen-temen di sana itu nggak terlalu banyak banget, ada kayak 5-10-an tapi nggak yang deket banget. Teman-teman deket-deket aku semua pada di Indonesia biasa. oke. Karena aku mampir Indonesia setiap 5 bulanan biasa. Aku selalu ketemu mereka terus. Ya satu sisi nggak ada kawan di sana bisa bikin fokus latihan sih ya. Iya. Latihan saking jadwalnya padat kan Karar. Iya. Oh, tapi butuh nggak sih sebenarnya kawan deket banget di sana tuh yang Karar rasain? Aku ada satu yang deket banget. Oh ya. Tapi
Ya butuh ya buat fun, so di sana kan balapannya selalu very close to each other. Mhm. Nah, during the time itu selalu balap jadinya ada kalau ada temen juga enak. Iya 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 iya. Iya, so kadang-kadang agak bosen tapi ya pas lagi nunggu balapan, lagi bosen itu biasanya ngomong sama teman, ketemuan. Oke, pernah ngerasain berantem nggak sama sama pembalap lainnya gitu kan Oh ini race sering, ini? Sering? sering banget. Oke, paling parah gimana tuh? Beneran berantem, Oh iya, pernah Ra. beneran berantem. Oke. Jadi aku lagi di Inggris, kita ada balapan, itu Mhm, jadinya ada tabrakan deh. iya, Akhirnya kita marah-marah itu udah hampir mau berantem, udah berantem, mhm. tapi ada yang stop. Oke, Iya. hampir keluar tuh ya tinju kanan ya, Rar, ya? Udah lagi Udah keluar, keluar udah lagi keluar. keluar. Gimana rasanya, puas kah atau gimana? Iya akhirnya di-stop. Ya, Oke, tapi ya emang waktu itu lagi very tight situation, lagi mmm, tabrakan kita. oke. Iya, Tapi gimana, Rar, kan balapan tuh yang aku tahu ya, kayak wah mental diuji, iya bener. kesabaran diuji, Bener. fokus juga diuji, ya Iya, 15 lap gitu, muter-muter terus, wah iya. kan sepersekian detik bisa bisa terjadi sesuatu gitu kan. Iya bener. Ya gimana sih maintainnya, Rar, di usia kamu yang sangat belia ini gimana cara maintain itu semua tuh? Aku pas lagi mau balapan aku juga ngomong ke diri aku itu whatever happen nih, just enjoy the race. Ya, Enjoy the race and do your best aja. oke. So and then aku pasti coba to do my best, itu juga fokus caranya gimana to do my best. Oke. Nah ke filosofis ya, tapi Iya. apa yang Kara rasain gitu di saat di atas gokar gitu atau di atas Iya. F4 itu yang dirasain apa sih? Tuh rasa kalau pas aku ke F4 itu ada senengnya, ada Hmm, excitement. oke, Tapi juga kalau F4 pas ke pertama-tama hari, aku tell myself like don't crash. oke, Kita nggak mau tabrakan di day one. Aku udah pas first session I'm out, aku udah ngomong first session don't crash udah aja, oke, don't crash. oke, oke, oke. Udah di sana. Tapi kalau go kart aku udah sering banget jadi Oh, crashing udah. Kalau crashnya jadi hampir never happens. kenapa pas F4 kayak don't crash please So don't crash? so itu pertama kali belum get Oh iya, used iya. to, aku masih kayak excitement gitu, ke rasa kayak dream come true gitu. Oke, iya iya Hmm. iya iya iya. Tapi kalau misalnya ada pikiran don't crash gitu, bukannya malah makin hati-hati ya Iya. jadinya ya? Iya Oke. akhirnya abis yang first session aku udah nggak gitu. Oh udah gitu? Oke. To be fair, one of the sessions di Inggris aku ada one crash, Mm-mm. tapi nggak parah crashnya, Oke. hampir nggak kena tembok, kena pelan. Ini Oke. all okay tapi ya agak scary crashnya. Ya, tapi itu nggak membuat Karar berhenti ya. Enggak. Nice. Nah, tinggal di Italia sekarang. Gimana? Sering ngerasa ini nggak kayak winter depression, lonely? Ada nggak gitu-gitu? Depression enggak, Oke. lonely lagi winter tuh, Iya. ya agak kadang-kadang lah. Oke, gimana ngesiasatinnya? Ngelakuin apa tuh? Kan aku personally nggak suka winter sama sekali. Aku nggak Oke. suka dingin, nggak suka winter. Mm-mm. Itu jadinya setiap pagi ada winter, mood aku udah pasti agak down. So aku cuma keluar rumah pakai celana pendek, t-shirt semua gitu. Maunya gitu tapi akhirnya Pas harus lagi pakai, dingin-dingin. ya, tapi Oke. akhirnya harus pakai jaket jadinya bikin kesel. Tapi ya pas Nikmatin lagi saja winter lah ya. itu lagi pikir, ini kapan nih ke Indonesia, mau ke Indonesia nggak kuat Oh lagi. iya. Pas lagi winter gitu. Oke, oke. Tapi akhirnya aku push myself to do it lah. Ya, akhirnya bisa ngelewatin itu ya. Tadi Iya. tadi sempat juga ngobrol sama Karar pas di bawah lagi makan-makan pisang goreng ya. Karar sempat balapan di apa nama sirkuitnya? Rar, yang Lonato, legendaris itu? Lonato, Oh South iya. Garda karting. Dia yang katanya Karar sampai nge-freeze ya. Ya, lagi 3 derajat, itu mulai hujan lagi 3 derajat. Mm-mm. Aku dia pas kan itu ada kayaknya 13 lap. Ya, Itu 13 lap itu aku kedinginan, tangan aku udah 6. Udah nggak oke. kerasa lagi tangannya. Lagi Berarti nyetir ngebut-ngebut, tangannya udah hampir nggak kerasa. oh
sampai dibantuin sama ini ya katanya steward. Dikit-dikit. So, tangannya beneran Iya. Karar ayo naik podium, nggak bisa copot, nggak bisa copot. Oke. Nah, Rar, ini pengen ngebahas soal ambisi dan mentality Gen Z. Hmm. Nah, kalau misalnya balapan lagi buruk atau lagi crash gitu, nah jauh dari orang tua juga kan, rasa homesick, rasa kangen pasti akan selalu ada. Biasanya orang pertama yang Karar telepon siapa? Kalau lagi ada down gitu. biasa papaku palingan. Oke, Kalau papaku juga ngerti, dia yang dari dulu ajarin aku, jadi dia paling tahu aku. Dan oke, masalah go-kart itu jadi aku selalu telepon dia, ngomong sama dia. So kan oke. racing itu juga ada downs and ups kan. Mm, Pasti kalau nggak tabrakan itu bukan real racer, udah pasti ada iya, tabrakan, iya, ada iya, bad race gitu-gitu. iya, iya. Ya kalau gitu-gitu biasa ngobrol sama papa, itu dia pasti bantu bantu the Hmm, journey juga. Itu juga aku try to improve. Misalnya aku habis bad race, aku try to do my best biar next race-nya nggak bad lagi. iya, 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 iya. Tapi ya biasa papaku yang aku telepon. Sampai nangis-nangis gak gitu nelfon? Oh, nggak Oh enggak ya. Kira nggak agak nyampe situ. dramatis gitu kayak, Iya, "Pak, aku nabrak, Pak." nggak nyampe situ, nggak nyampe situ. Oke, terus eh banyak Gen Z yang FOMO ngelihat pencapaian orang. Karar sendiri pernah nggak ngerasa ketinggalan dibandingkan sama pembalap lain yang di usia sama kayak Karar? Apalagi sekarang satu dunia nih saingannya nih di Italia Iya. kan. Ya kan banyak pembalap dari negara-negara lain gitu yang ada di sana. Hmm, Pernah nggak ngerasa kayak, ih, gue ketinggalan lagi nih. Dia udah bisa kayak gini gitu. pernah pasti, tapi yang aku ngomong, kalau aku udah do my best itu aku nggak bisa reach, Mm-mm. aku try to do even better, itu coba reach kayak mereka. Oke, Terus juga yang aku mau coba itu every race, every session to always do better, always improve on driving wise, improve oke. on mental semua. Naik Iya. terus gitu ya. Yang penting buat aku itu setiap race harus ada improvement. Aku nggak mau race itu nanti the next race malah di improvement atau just stay the same. Aku Oke. mau coba improve every race. Oke. So nanti kalau akhirnya improve every race, nanti akhirnya juga ke level mereka. Ya. Nah, tapi gimana sama apa sih yang biasanya kelebihan pembalap-pembalap lain gitu yang karena suka ini gua harus lebih baik nih. Kelebihan Jadinya apa? Gaya ininya kah? Gaya nyetirnya kah? Bagaimana? kalau gaya-gaya kita pada mirip, hampir mirip Oke, semuanya, tapi lebih ke tracks palingan. So kan mereka palingan ada some tracks yang mereka udah nyetir, udah gitu atau ada home track. Yang oke. aku lagi masih kurang tuh. Aku kadang-kadang kan di sana ada data. Ya kita Hmm, bisa cek datanya aku sama orang lain, teammate aku misalnya. Aku bisa pelan-pelan improve dari oke. data bisa kelihatan. Itu kan Oh, tracksnya misalnya aku not familiar, belum pernah drive, tapi iya, mereka udah sering. udah sering ya, iya ya. Itu biasa ya palingan itu ya. Oh, udah hafalan nih, tahu nih celah-celahnya Iya. gitu-gitu ya. Oke. Nah, eh Karar pernah denger nggak dengan image soal Gen Z di luar sana yang positif dan negatif? Ngerasa nggak kayak hal-hal kayak gitu, image kayak gitu ini relate sama Karar? Hmm, Kayak Gen Z sekarang gampang ngeluh, Gen Z sekarang iya, lebih kreatif gitu-gitu. Itu positifnya, negatifnya kan gampang ngeluh gitu. Itu relate gak sama Karar? agak relate dikit. So kadang-kadang aku to be honest, aku agak bit lazy gitu, tapi aku Oke, try to not be. oke. Kayak aku juga kadang-kadang mau tidur nonton Netflix gitu-gitu, Hmm, tapi kadang-kadang bisa, tapi aku coba ada time-nya. oke. Ini misalnya kayak pas aku lagi busy atau apa, aku coba lebih aku coba nggak ngerasa ngeluh gitu. Oke. Coba nggak ngeluh, tapi juga ya aku juga kadang-kadang masih harus kayak misalnya tidur yang banyak, nggak keluar Mm-mm. dulu, istirahat sebanyak, nonton Netflix gitu-gitu, scrolling. Aku masih, tapi aku coba not too much. Dia ada Hmm. kayak limitnya gitu.
Ada limitnya gitu ya. Iya. Rar, di usia 14, usia memasuki 15 kan biasanya lagi penasarannya untuk mengenal cinta atau pengen ngegebet seseorang lah, Iya. ya kan? Nih, kan kamu sibuk banget gitu. Tadi udah dilihat, nanti jadwalnya dikeluarin ya. Sampai 2026 padat banget. Gimana itu? Kan itu kayaknya normal gitu usia 15. Iya. Apa mau nyoba pacaran, mau coba kenal gitu. Ini gimana? Emang bisa? Rar? Bisa. Oh bisa. Bisa aja kalau itu ada waktu. Kalau buat itu ada waktu. Oh ada Aku bisa waktu. dapat. Oke Ya, oke oke. selip-selipin aja bisa. Oh selipin bisa. Kalau itu Oke oke. Oh berarti di Italia apa di Jakarta? kebanyakan lebih di Jakarta. Oh di Jakarta. Kebanyakan di Jakarta ya. Oke. Kebanyakan. Bakal diajak ke Italia nggak? Kemungkinan. Yang tahu. Yang kita nggak tahu. Oke oke. Berarti tetap ada waktu untuk cinta ya. Ada. Mantap sekali Karar. Oke. Nih Sobat Medcom. Ini helmnya Karar. Helm Gokarta Karar yang dimana ternyata saat gua ngeliat gitu, ih helmnya bagus ya ternyata, terus serius gitu. Nah ini Gokar ya. Iya, go-kart. Oke. Tuh Karar ini bisa melindungi Karar dari situasi apapun ya. Ini all full carbon fiber. Full Helmnya. carbon fiber ya, enteng berarti ya Rar ya? Enteng banget ya. Enteng banget. Nah ini ada lobang untuk air minum nggak sih Rar? Oh, enggak ya? Enggak ya? Ini nanti adanya buat F1. Oh, buat telepon ya. ada. Rar, penasaran sama lagi race gitu? Iya. Pernah kebelet? Coba. Asli ya, during a race nggak pernah. Oh, nggak pernah. Tapi practice sering. Oh iya, gimana Rar? Kan nggak enak gitu. Kita kendali kita cuma Iya. sebatas nahan doang. Harus dikeluarin secepat mungkin. Aku nggak pernah sampai keluar. Oh iya. Sekali nggak pernah. Tapi aku ada temen yang pernah. Oke. Yang pernah di tengah-tengah balapan Oke. keluar. Aku keluarin aja lah. Gitu, ngompol dia. Oke. Ya tapi aku nggak pernah. Oke, itu kan number one. Kalau number two gitu pernah pernah nggak kayak habis ayam geprek lagi. Enggak, lebih Enggak nggak ya? pernah. Enggak kayak. Hampir sekali. Oh, hampir sekali. Tapi itu pasti Di Indonesia. Indonesia. Indonesia Oke, hampir sekali. Oke. Tapi enggak keluar aja. Enggak berarti bisa ya. Bisa Rara? dijaga, Bisa dijaga. Oke. Oke, tapi kalau gue lihat pembalap-pembalap nih ya, kayak Ayrton Senna, terus film-film kayak apa James Hunt ya, Iya. gitu-gitu, dia selalu punya ambisi yang dimana apapun nggak ada batasan nih, bisa dilakukan. Apa visi Karar deh di setiap race gitu, kayak apa harus juara satu gitu terus, apa gimana? Aku selalu mau menang. Oke. Goal aku ke balap itu setiap race aku mau menang, mau always do my best, Oke. mau do the best performance ever. Tapi kadang-kadang kan ada down sedikit. Ya. Itu pas itu aku just try to do my best, itu just conquer it langsung. Oke. Aku yang jadinya goal aku itu do the best you can. Even misalnya kartnya lagi nggak bagus, mesin lagi ada masalah, Iya. aku mau do the best that aku bisa. Oke. Yang aku bisa, misalnya the best I misalnya? can do is top 10, aku top 10. Best I can do menang di balap, bisa menang, aku menang. Oke. Itu aku always try to do the best I can. No matter what, misalnya situasinya lagi kenapa, aku Iya. try to do my best I can do. Itu Iya. kalau aku udah do all my best, itu aku udah all my best, everything done, aku akan happy. Even if aku selesainya misalnya ke 10 nggak Ya. menang, tapi aku do my best, itu misalnya kartu lagi kurang, tapi Iya. aku do my best, aku udah senang.
Oke, ya misalnya Tapi ada. pasti end goalnya itu menang. Iya Itu iya end iya goal iya. selalu di sana. Oke oke oke. Iya selalu ada Iya. aim gitu ya. Selalu ada aim. Tapi kan kadang-kadang nggak ada orang yang bisa menang semua balapan. Oke. Even di sana yang menang balapan itu selalu ganti-ganti, nggak pernah Iya satu benar. orang. Hmm. Jadi in the end itu kan juga kalau sana kan juga bisa misalnya the cardnya lagi kurang, mesinnya lagi Iya. ada tire problem, Hmm. kan luck juga Oh itu berpengaruh ya. ngaruh banget luck. Oke oke. Itu kita harus ada luck misalnya on the start kalau Hmm. mesinnya bisa jebol, kenapa? Aku udah sering Oh mesin iya. jebol, Saat start. sering. Oke. Ya emang atau misalnya the chain putus. Oke, Itu iya iya udah iya iya. sering terjadi, itu depends on luck jadinya harus get lucky Mm-mm. jadinya ya itu. Ya 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 ya. Tapi ya keberuntungan kadang-kadang nggak berpihak kan ya. Iya. Itu dia. Gila ya. Karar 14 tahun bisa loh. Bikin persona kayak gini. Ya ampun. Jadi ini adalah sebuah menurutku patokan lah ya. Nih kenapa Gen Z bisa seberani ini gitu, sekreatif ini. Rar, mantep banget tuh. Gila keren Makasih. banget. Nah, sekarang kita kuis singkat. Ya. Tar dulu deh. Jangan kuis singkat dulu. Ini transisi dulu ya ke F4 nih. Gimana caranya eh rasanya nih kan udah naik nih F4 nih. Ya selain seneng banget bisa nggak diceritain perbedaan panjang lebarnya si antara go-kart dan F4 ini? F4 itu jauh lebih gede, mobilnya juga Oke. lebih cepat. Oke. Mobilnya bisa kalau go-kart 140 150. Hmm. Kalau F4 itu bisa nyampe 250 260. Wow. 240-an lah, 240. Oke. Jadi itu Nah beda banget buat disitulah feeling. nih misalnya aku dibawa kamu gitu naik F4 gitu kencing aku. 250. 250. Oke. Itu juga di cornersnya itu bisa seratusan gitu-gitu jadinya. In corners itu banyak grip jadinya. Ya. Top speednya asli tuh not the fastest banget. Hmm. Tapi nanti kalau in the corners jauh bisa cepet banget. Ada satu corner yang bisa 200-an. Some 200. corners ada yang bisa 200. Jadinya full gas aja di corners. Ada some corners bisa. Oke. Ya ya ya, ya. Berarti perbedaan speed ya udah pasti ya. Iya. Nah, di F4 semua orang punya mimpi yang sama untuk masuk F1. Iya. Ya, persaingannya mungkin jadi lebih ketat yang dimana dibanding waktu go-kart gitu ya. Iya. Nah, apa yang udah Karar siapkan buat balapan F4 musim depan nih 2026? Ya aku lagi siapkan itu pertama fisik. Ya, So fisiknya F4 itu jauh lebih berat daripada go-kart. hmm. Dan juga kalau F4 Formula Car single seater itu G-force-nya gede di lehernya. Oke. Jadinya aku lagi training leher dan juga the brakes very heavy. Hmm. Itu bisa dorong 50 kilo lebih each Oh corner. iya, Rar. Dia 50 kiloan. Oke. Itu Berarti very lagi heavy. latihan beban terus nih ya? Lagi latihan beban buat kaki. Hmm. Ini kayak aku sekarang calf races Oke. itu bisa 60 kilo lebih. Trainingnya Oke. bisa 60 kilo lebih. Jadi aku lagi sekarang preparing myself buat physical. Itu juga yang satu lagi itu mental juga. So F4 kan itu beda banget, itu juga new people Ya, are lebih gede, lebih orang-orangnya lebih more professional. ya. Jadi aku lagi preparing mentally, trying to do the most test I can, itu doing the best I can for sure. Ya. Karar, pokoknya apapun yang kamu lakukan, ya, gue selalu berdoa semoga lu bisa F1 lah. Gua Masih. nonton nanti di Singapura nonton gue. Ya, jangan Singapura ya. Jepang lah, di Jepang. Oke, ini gue singkat sekarang ya. Ini Karar harus pilih mana? Oke. Pizza Italia asli atau mie instan goreng pakai telur? Pizza, 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 pizza. Oke, Pizza Italia enak. pizza Italia enak ya. Wih, seenak apa? Rar?
Lebih enak daripada Pizza Hut. Oh Udah iya, pasti itu oke kan. oke. Kita lanjut. eh Setim bareng Lewis Hamilton atau setim bareng Max Verstappen? Lewis Hamilton. Ah, Setim sama Lewis Hamilton. oke. Kenapa? Lebih suka sama Lewis Hamilton. No Wow. hate ke Verstappen, tapi my idol Lewis Hamilton dari kecil. Ya. Itu juga fun fact, itu aku sama Lewis Hamilton lahirnya bulannya sama harinya. Oke, tanggal? 7 Januari. Oke. Ini udah suratan kayaknya ini ya. Berarti apa? Aquarius ya? Enggak, Capricorn. Oh, Capricorn. Oke. Karar, emang gue ngeliat kamu nih rambut udah mirip lah sama Hamilton. Ya, warna kulit udah mirip. Terus style udah mirip juga. Jadi nanti usia 16 langsung tatoan ya. Ya. Gak ditahan. Oke. Kita lanjut deh. Start paling belakang atau wet race? What race? Oke. Aku suka what race. Oh, kenapa? Fun aja. Aku juga fast and fun aja, lebih fun buat aku. Oh, esensi basah gitu ya. Iya. Kalau tapi jangan dingin kalau lagi what race. Lagi-lagi, tapi Nggak kuat. jangan dingin. Mendingan basah sekalian keguyur gitu ya daripada Iya. dingin gitu ya. Oke. Nah nih, mari kita tes kegenzian Karar. ChatGPT atau Gemini? ChatGPT. Oke. namanya. Kenapa? ChatGPT buatin semua buat aku. Sekolah semua. ChatGPT nggak bantu. Ada bantu lah, nggak semua buatin tapi ngebantu. Oh, ngebantu ya. Bantu. Oke. Instagram Reels atau FYP TikTok? FYP TikTok. Oke. Suka Ran. Iya. Lagi suka nontonin apa? Gelang, sepatu gelang. Visit Roblox gitu. Nah, palingan banyak TikTok, nggak bisa ngomong nonton apa kalau Iya TikTok. sih, ya Iya. banyak yang ditawarkan TikTok ya. Iya. Iya. Pernah screen time TikTok gitu paling lama berapa lama sampai tenggelam akhirnya karena Kayaknya pernah lebih dari 5 jam. ada pernah, tapi nggak consistently di sana. Oke. Ya, my average mungkin sejaman. Oh, Sejam 2 jam lah. Iya. 5 jam pernah. Pernah sekali. Lagi traveling, Oh, lagi kan traveling. bosen. Iya. Ini jadi akhirnya nonton terus. Oh iya. Oh tadi karena juga sempat bilang traveling di antara dari sirkuit ke sirkuit di Eropa tuh cukup jauh ya jarak-jaraknya ya. Juga kan kita keluar negeri, kita misalnya dari Italia harus ke Sweden. Itu 2,5 jam flight. Oke. Itu biasa agak capein banget Iya. flight. So kita nyampe sana langsung balap, selesai balap langsung balik. Ini agak capein tapi ya. Jadi pembalap itu ya sobat Medcom ya sama aja kayak band lagi tur dunia. Ya dari satu hotel ke hotel yang lain, dari satu venue ke satu venue yang lain. Ya sama aja kayak pembalap. Yoi. Kita lanjut nih. Lagu yang paling sering Karar denger sebelum race. Ada banyak, kan nggak tahu yang mana. Apa? Kira-kira yang bikin tenang, yang bikin hype, bikin semangat. Boleh ngomong artis aja nggak? Boleh. Aku kasih 3 artis. Oke. Palingan pertama Drake, Future, Oke. sama A$AP Rocky. Yes. Fix. Gue yakin Karar usia 16 langsung tato. Oke. Kenapa agak hip hop ya? Emang lebih suka ke hip hop dari dulu juga. Suka aja sama hip hop. Oke. Itu bikin hype ya? Iya, bikin hype. Itu juga emang dari dulu aja suka. Yes. Nah, ini buat pesan penutup kali ya. Mungkin Karar bisa kasih tahu ke teman-teman Gen Z ya, ke sobat Medcom semuanya. Nih yang lagi berjuang untuk naik level di bidangnya masing-masing. Nih ada tips dari Karar gak soal menghadapi perubahan yang drastis ini kan, umur nambah biasanya kan
kehidupan berubah Iya. gitu ya, mau naik level terus gitu. Ada tips gak, Rar? Yang salah satu paling penting itu jangan get distracted too easily. Oke. Pasti itu fokus on your goal, itu always do your best. Even kalau misalnya lagi up and down, just do your best. Habis itu juga palingan also work hard. Work Oke. hard and be consistent and disciplined. So consistency is key. So salah satu yang paling penting itu consistency. Ya ya, Gitu. konsisten ya. Udah Iya. ya, lakuin aja udah ya. Oke deh. Mantap sekali. Karar, lo adalah kawan termuda gue yang sangat bijak. 14 tahun gue belajar banyak ya. Gue kan selalu konsisten. Jadi lo juga ya, Sobat Medcom dan kawan-kawan Gen Z ku. Ya, terima kasih Karar. Makasih. 2026 semoga cemerlang ya, effort Semangat. ya. Dukung Karar. Silakan langsung aja cek di YouTube-nya ada ya. Iya ada gitu Pak. YouTube-nya ada, terus Instagramnya juga, lihat aktivitas Karar di Itali untuk berlomba di F4. Mantap sekali Karar. Terima kasih banyak Karar. Makasih. Yes, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di Z Minded. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.